ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa qarabihi Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Muhammad Saman ila auliyaillah ta'ala صالح لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' yang sama-sama kita hormati bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah inayah sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syahdan bermula hakikat tawakal. Di sini kita membahas tentang hakikat tawakal. Bermula hakikat tawakal itu yaitu berpegang hanya atas Allah subhanahu wa ta'ala, yakni percaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta tiada berubah-ubah hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya tidak akan berubah-ubah. Jadi hakikat orang yang tawakal itu di dalam dirinya berpegang kepada Allah, percaya kepada Allah, kada sing ubahan hatinya pada ketika ketiadaan sesuatu daripada segala sebab yang mendatangkan akan rezekinya. Demikianlah disebutkan oleh Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab Ad-Durrus Samin. Dikatakan sini, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, wa ma'na at-tawakkul antakila amraka ila Allah ta'ala wasiqa bihi qalbuka wa tatma'inna bitafwid nafsuka wa la taltafita ila ghairillahi aslan. Bermula makna tawakal itu bahwa engkau berpegang akan perbuatanmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ngapang berpegang nanti, yakni engkau serahkan akan segala pekerjaanmu itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan percaya dengan dia hatimu, dan tetap hatimu dengan menyerahkan engkau akan dirimu kepada Allah, dan tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi posisi orang yang benar-benar tawakal kepada Allah itu hatinya berpegang teguh
menyerahkan pekerjaan itu kepada Allah yang sudah dikerjakan. Kita misalnya dagang. Nah, dagangan kita itu kita serahkan kepada Allah, tapi syaratnya itu sudah sesuai. Jangan tokonya ditutup, nyala, lalu kita serahkan. Nang bisa nang batutup nih ya nang burung walet, itu bisa. Nah, waletnya diulah dulu lah. Paguringannya diulah. Sudah lengkap apa semuanya, ya dikunci, nang itu walet. Kalau dagangan, kada kau dikunci-kunci, dibuka dulu. Kalau orang berdagang dibuka dulu dagangannya, disusun dulu tempat-tempatnya, andaknya, gula di mana, bawang di mana mandak. Sudah bersusun, hanya tawakal, serahkan pekerjaan nang pian gawe itu kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah, serahkan. Apabila ada rezekiku hari ini, maka orang datang kepadaku untuk membeli barang daganganku. Tapi kalau tidak ada rezekiku, maka orang kada datangan. Nah, begitu tidak ada datangnya, jangan kecewa kita. Tetap berpegang teguh kepada Allah. Disitulah tawakal kita kepada Allah. Serahkan perkara pekerjaan nang pian gawi tadi. Pekerjaan itu serahkan bulat-bulat. Nah, dia orang tuh jangan bulat lunjong, bulat lunjong, bulat pulang. Itu ngarannya kada bujur-bujur. Kalau sudah itu kita serahkan perkara tadi kepada Allah, serahkan bujur-bujur, tiada berpaling engkau kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan sebab si A si B, jangan. Itu zahirnya aja. Jadi kalau si A si B, jadi kita kada sangit lawan si A si B. Misalnya dagangan kita tadi orang anak manukar, kemudian ada orang yang mendatangi, anu dia situ kada bagus sih kan, lain aja nukar. Misal, nah lalu kalau kita sudah serahkan perkara itu kepada Allah, jadi kada sangit lawan orang nang tadi. Itu bang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada mencari orang yang salah orang tuh, karena perkara sudah diserahkan. Urusan payu kalau payu urusan Allah. Yang penting kita susun hulu dagangannya. Sudah kita susun, rapikan. Nah, bismillah. Nah, setelah itu serahkan perkara. Mudahan rezekiku ada hari ini. Kalau tidak ada, syukur pulang dan sabar. Jadi di situ pintangannya syukur dan sabar. Teman kita perkara tawakal. Serahkan perkara nang kita gawi tadi, kita susun, kita buka dagangan apapun, sudah lengkap apa, duduk kayak lagi kita. Serahkanlah perkara. Nah, dagangan kita tadi kepada Allah. Ternyata misalnya berhujung banyak benar sekalinya, banyak berhujung tadi. Nah, sudah kita serahkan berhujung sering banyakan tadi, maka kitanya syukur kepada Allah. Tapi kalau ternyata misalnya dagangannya kada sing payuan, makan haji misalnya takakat, misal ya lah. Nah, maka itu kita judulnya sabar pulang masuk. Sabar. Nah, kalau sudah sabar, ini bang sudah kehendak Allah. Berarti duit nang ada nang simpanan 1 juta itu berarti apa? Milik kita kada ada simpanan. Artinya tauna, cara bahasa orang tak. Gesan makan kada cukup. Tauna pulang nang duit 1 juta tadi. Tapi kita sabar, diganti nih kena. Disayangi Allah orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah cinta lawan orang-orang yang sabar. Tapi kita tadi
sudah memandang itu makadarullah, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jangan rencana itu ini kemudian ada yang lain memasuki, lalu jangan sangit lawan yang lain tadi, karena itu sudah perkara yang sudah ditentukan Allah. Kada ada sangit lawan si asibi tak kan, kada ada sangit sih dinten ya lah, kada ada sangitnya. Karena apa? Karena itu sudah perkara. Nah, jadi bila sudah kita tawakal, bulat-bulat kita serahkan perkara itu kepada Allah, kada ada lagi berpaling kepada yang lain daripada Allah. Ketahui olehmu bahwa ia akan wakil, artinya bahwa atas tawakal itu 3 perkara. Nah, jadi kita mengetahui tawakal ini 3 macam, 3 martabat. Martabat pertama bahwa percaya akan Allah Ta'ala seperti ia akan wakil yang telah diketahuinya, akan dia benar-benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. Jangan bahasa orang tuh pian nih, ada wakil pian percayai itu sudah benar-benar kepercayaan pian lawan pian kasih. Nah, itu sama tuh posisinya, meyakini dalam hati kita sudah kita percaya kepada Allah, kita serahkan perkara itu bulat-bulat kepada Allah. Urusan apapun kada ada tahu lagi tak. Artinya hasilnya itu baik atau hasilnya kada baik, itu sudah kita serahkan perkara itu kepada Allah. Begitu kita baik perkara tadi, maka kita syukur kepada Allah. Begitu kada pas lawan keadaan kita, maka kita sabar. Nah, inilah jalannya supaya kita tadi mendapat kesenangan. Nah, dengan tawakal kepada Allah. Nah, jadi jangan mengomel lagi nih tak, sudah tawakal kepada Allah. Yang kedua, bahwa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak pada hak ibunya, maka bahwa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Tiada ia berkehendak sekalian kelakuannya itu melainkan kepada ibunya. Itu karena diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepada si anak. Dan terlebih sangat lagi si ibu tadi memeliharakan akan anaknya itu tahunya bahwa anak nang halus itu tadi tahu bahwa ibunya itu sangat sayang lawan inya. Nah, itu contoh. Jadi martabat yang kedua. Jadi halnya itu serta Allah Ta'ala seperti contoh kanak-kanak pada hak ibunya, maka bahwa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya, hingga lawan ibunya aja. Dan abahnya kan seberapa? Itu sama contoh. Kita tahu kepada Allah Ta'ala aja. Jadi perkara ini, oh kenapa ada kuliahan hari ini nih? Nah, lalu kita serahkan perkara itu kepada Allah. Kita tahu bahwa ini kehendak Allah. Senanglah kita. Nah, itu ngaran perkara terus. Nah, kita dalam diri kita tadi lalu mengakui, membenarkan kepercayaan kita di dalam diri kita sama dengan kepercayaan si anak lawan ibunya. Nah, jadi kelakuannya apa aja itu hingga kepada ibunya mengaloh, mama, nenen, yalah. Nah, itu kan mamanya tuh. Nah, jadi kalau kita ini martabat yang kedua kita sertakan kepada Allah.
Jadi bina galau nih. Ya lah. Nah, maka kita serahkan tadi. Kita sertakan, kita ikutkan kepada Allah. Mungkin kehendak Allah ini sudah. Jadi kita kada kawa itu bang sudah kehendak Allah. Jadi mudah-mudahan akan datang kawa ini. Nah, itu ngarannya. Jadi perkara yang apapun yang tadi sudah terjadi, inya mensertakan kepada Allah. Kada ada yang lain. Walaupun misal zahirnya ada yang lain. Nah, timbul yang lain ini mandiri kada jadi nukar misal. Tapi kita kada sangit lawan orang tadi bahwa itu pang sudah kehendak Allah. Inya memandang sesuatu itu tadi. Nah, seperti yang dicontohkan kemarin itu artinya apa? Guru datang ya lah ujar si murid apa? Nang si pamuda nenek. Tuan guru anu pian kemarin inilah ke rumah lah. Nah, ide tangi si dia mbah sampai ke rumah. Ujar si apa? Si pamuda ini anu guru ulun sudah hajat ulun sudah tunai sudah. Artinya mau nyuruh pian aja ke rumah. Ke paling si din sampai 3 kali. Kalau bang sangit si din kada. Ya lah. Nah, itu tadi memandang ya. Bahwa itu panggilan Allahnya. Disuruh bejiran, disuruh bertetangga, ya kan? Nah, itu posisinya jelas. Nah, jadi kalau sudah kita serahkan perkara tadi kepada Allah, jadi kita sertakan diri kita kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Serta Allah tadi. Nah, itu martabatnya tadi. Nah, jadi martabat pertama kita percaya akan Allah Ta'ala itu akan wakil yang telah diketahuinya akan kebenarannya, percaya kita. Yang kedua tadi kita sertakan. Nah, kita sertakan kepada Allah. Hal keadaan kita tadi kita sertakan kepada Allah. Nah, jadi tamam sudah kita. Nah, kayak anak tadinya menyertakan lawan apa? Lawan kawitan hajinya terus. Ya. Karena kawitan tadi sangat memeliharakan akan anaknya itu bermula martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Karena di dalam dirinya ingat lawan Allah. Itu mensertakan Allah. Jadi apapun keputusan Allah, apapun yang sudah ditakdirkan Allah, inya meiringi. Itu ngarannya serta Allah. Cara bahasa orang itu lah. Aku aja meiringi situ aja nah. Ayo manakah kita begawe aja. Meiringi sekalinya kada kulihan. Kada sangit lawan nang menggawe tadi. Hanya menyertakan. Amon kita misalnya guang gael, ikam juga bang je. Tapi seorang umpat. Ingin menyertakan nih. Nangaran sertakan itu kita menyertai orang tadi. Apapun hasilnya. Nah itu bang sudah. Nah, jadi sama kita menyertakan diri kepada Allah, apapun hasilnya yang sudah ditentukan Allah tadi senang kita. Nah, ada mau sangit karena abang jadi kada berhujung lah kayak gini aja. Anu orang, nah itu salah tak. Nah jadi kalau sudah kita pekerjaan yang kita serahkan kepada Allah dan kita sertakan kita kepada Allah. Kalau yang pertama tuh menyerahkan jalan. Ada yang ini menyertakan kemana-mana membawa Allah nih ya. Bila misalnya berhasil bawa kepada Allah, kada berhasil tetap inya menyertakan kepada Allah. Ini pang sudah kehendak Allah kayak apa aja kada kawa artinya diserahkan berhujung kita hari ini jangan tapi gelut-gelut jangan disalahkan yang lain, tetap ini sudah kehendak Allah. Jadi kada sangit lawan orang. Nah ini posisinya. Nah ini nang tawakal ngarannya. Nah, amun bulat-bulat lunjong ya nang sangit lah orang. Kenapa ikam ini? Nah, itu ada suaranya ya lah. Nah, itu jangan sampai ke hati-hati ya. Nah, itu nah. Itu posisi martabat yang kedua ini. Nah, terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Karena martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu telah panak daripada tawakalnya itu. Memanahkan bahasa kita tuh menghilang akan tawakalnya ini nih.
hilang sudah sifat tawakalnya ini, langsung berikit kepada Allah. Cara bahasa orang itu di hatinya ingat terus kepada Allah. Oh ini perbuatan Allah, udah ada apa-apa lagi dah. Senang bener ya lagi judulnya. Nah itu nang senang ya. Jadi cuman nang jero orang nang apa teh? Nyamannya di situ jah. Yang ini nang laki bang lah membawa kisah ya kalau Allah nabi ini. Itu sudah kehendak Allah Ta'ala, kita ini bini dua. Oh bejer ya Mas Ridai nyantai kehendak lelakiannya ya. Ujar nang bini ya lah nang lagi berucap ini mamanya sudah kehendak Allah Ta'ala jar. Nah dua gini ya. Nah itu kehendak lelakiannya habis pamungkas ya arahnya tak ya lah. Jadi julun kalau Mas Ridai kalau anak bini dua ada hadisnya ya. Nah, Qurannya aja apa aja ini anu aja bang. Jadi Tuhan itu tuh menyuruh apa, pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Ya nikahilah oleh kamu perempuan itu dua. Enggak ada kalau sekong tak. Itu ujar nang hendak bini dua Mas Ridai. Oh anak lang sekong aja dulu ya lah. Nah jadi martabatnya itu martabat yang kedua nang tertinggi nih, karena nya kada main tawakal lagi, langsung perkara itu serta Allah. Jadi apapun pekerjaan itu senangnya sudah. Cuman ini tadi misalnya buka toko dibukanya berduduk kayak lagi nya sampai kamarian hari ya lah nang didagangnya ada di sikung-ikung nang datang ya lah tak urhing sidin. Nah ini mantap Mas Rida. Tawakal ini menyertakan itu perkara tadi kepada Allah, sertakannya ini bang sudah kehendak Allah Ta'ala. Tak urhing bener deh ya. Nah kada ada mah si A si B kada tahu itu. Nah itulah posisi yang martabat yang kedua. Nah, jadi martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya itu. Nah, kepada yang ditawakalinya itu atasnya, yaitu telah fana ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lainnya. Kali sing palingan tatap kuatnya. Nah, mungkin sudah kehendak Allah Ta'ala. Ya, hatinya ini kuat benar. Ya kan menyalahkan orang. Ada menyalahkan orang ya. Ini nang kuat benar nih. Jadi tak kuat pada nang kedua. Nang pertama tadi. Nang pertama kan ya serahkannya aja dulu. Cuma yang benar bulat-bulat tunjung gua ada timbul kayak kita nih. Ini mana pina timbul, mana pina bulat, mana timbul pulang, lunjong pulang. Jadi mana menyalahkan ke orang, ikam juga bang tadi orang mangkot ini mangkot, kadanya gugur bang, gitu. Jadi mun gugur tuh, berapa rugi umpama. Nah, tapi kalau sudahnya serahkan perkara tadi, urusan tacaburan apakah istilah bahasanya tuh. Tetapnya kada berpaling kepada Allah selain Allah. Nah jadi pada penyerahannya akan dirinya itu dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah jadi perangainya dengan tiada diusahainya, bersalahan martabat yang pertama. Maka tawakalnya itu dengan diusahainya dan dengan dibicarakannya. Nah itu biasanya itu tawakal yang pertama tadi. Yang kedua hilang sudah kita pembicaraannya. Yang ketiga bahwa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan niakan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mayit di hadapan orang yang memandikan akan dia, maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir karena telah diketahui oleh mereka itu bahwasanya
segala kelakuannya itu terbit daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala dan ikhtiarnya. Maka sekali-kali mereka itu tiada punya ikhtiar dan tiada tadbir. Nah, jadi kada lagi punya ikhtiar, punya tadbir, kada laginya. Hanya perkara itunya sudah diserahkan kepada Allah. Ya tadi contohnya kayak orang mayat mati. Nah, jadi bila itu kada ada apa-apa gulang gail kada lagi sudah. Nah, itu dia mati itu. Ayo adalah nang hendak memberikan orang kada dialah langsung tadi Bang. Nah, ini perkara martabat yang ketiga. Tawakal nang tinggi nah. Jadinya sudah dipandangnya sesuatu itu daripada kudrat Allah. Bermula martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua. Yang kedua tinggi sudah daripada pertama. Nah, yang ketiga ini lebih tinggi lagi martabatnya. Dan inilah martabat siddiqin yang telah pana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Jadi dirinya nang pana. Ada ini nang tawakalnya itu, ada dirinya seikongan. Hilangnya pandangan itu, pandangan dirinya itu hilang, hanya pandangan kepada Allah, kekuasaan Allah. Jadi ini apa lagi ya? Jadinya memandang tuh, seandainya aku pun jadi ambilinya kayak apa kok. Lalu ini setiap apapun perkara itu syukur tarosnya kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kada berjualan. Untung kada berjualan. Seandainya rugi kayak apa kok. Wah, itunya memandang. Jadi kada lagi nih. Jadi kan ada nang pandangan sadeh itu ada. Untung alhamdulillah duit nang 1 juta kada tahu nak. Seandainya tahu nak makin banget tak. Misalnya nih, kalau dipandang ya lah. Jadinya syukur terus kepada Allah. Kada sing jualan syukur juga. Jadi tanang ini tuh deh. Jadinya panah tadi Bang. Ada lagi itu urusan Allah Ta'ala-nya. Ya lah. Cuman tetap ini. Nah, cara bahasa orang tuh menyusun ngapa susun udah selesai. Itu perkara. Ya lah. Urusan payu kada payu itu udah diserahkan tadi. Cuman ini bila kada payu, bila payu tatapnya. Nah, menyertakan diri kepada Allah. Ada nang tadi sudah sarah bulat. Ya. Bila ada nang datang sudah itu pang sudah kehendak Allah. Bila kada ada itu pang kehendak Allah. Nah, ini perkara nang dalam hatinya. Jadi senantiasa inya tadi ingat kepada Allah. Sesuatu apapun yang terjadi sudah dipandangnya itulah kehendak Allah. Jadi panak nanya. Awak dirinya pun kada ada merasa lagi sudah. Nah, inilah orang martabat yang ketiga. Tadi yang tinggi lah, tertinggi pada nang kedua ialah. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwa martabat yang ketiga ini menafikan sekali-kali ia akan tadbir. Artinya urusan nang ini itu pandiran orang ada laginya. Jadi di dalam hal ini dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka itu akan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan akan minta sesuatu akan Allah taala. Karena ia menyerahkan kepada Allah taala akan segala perbuatan mereka itu, maka ketika itu malu ia akan Allah taala meminta sesuatu. Karena telah ridha mereka itu akan barang yang didatangkan Allah kepadanya itu. Iya, sanang mere, kada sing payuan gitu sanang. Ayo pikirkan apa tadi meminta lawan Tuhan ya Allah, mudahan sugih mudahan payu esok kada minta lagi ya. Itu contohnya artinya kabulatan sama sekali nah. Ya, kita memang kalau berdoa disuruh, cuma maksudnya ini sifat tawakal paling tinggi nih maksudnya. Jadi berhubungnya ketinggian lawan Tuhan tawakalnya kepada Allah tadi, kada salah minta lagi nya. Misalnya hari ini nih rugi kalau bang meminta ya Allah ini kada supaya isok banyak kada
inya sudah memandang itu, disarahkannya apapun yang terjadinya itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Senangnya, senangnya tadi, nah itu ngalih bener. Wah, berat lah, sana makanya tadi pangkatnya nangkat 3 lah, tinggi pangkat orang nggak ada kawa. Nah, jadi kita tunggal di kita beda. Tunggal di kita senang ya lah. Jadi misalnya nang kita senangnya ini misalnya nah perkara-perkara, misal kita ada duit misalnya 100.000 lah, hendak 100.000. Nah, sekong berucap anak nang manakah berucap bah minta duit, nah 5.000 sanang lah 5.000 tadi julong bakurang duit nang 100 tadi 95 datang pulang nang sekong bah tawit poloh 10 pulang tapi biar senang nang itu nawas gitu. Model contohnya kita ya lah, senangnya itu kurang itu senang biar ya lah. Nah itu contoh. Jadi begitu Allah menetapkan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, senangnya itu nang aleh. Jadi kita saling berdoa-doa, ya Allah mudahan ini banyak ada kita nya senang. Nah inilah martabat yang paling tinggi, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung aja kan, pulang sambungannya masih tidak. Nah, jadi mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita berataan. Mudah-mudahan nang mana sakit disembuhkan oleh Allah penyakitnya, mudah-mudahan nang banyak penyakit diangkat oleh Allah penyakitnya. Mudahan sehat berataan kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan salihan, rizqan halalan wa wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.